punya kecenderungan melempar masalah termasuk kesalahan ke orang lain. Bersandar pada kerahasiaan negara, ia bawa-bawa parlemen, ditanya tentang map Indonesia yang rendah dalam debat Capres ketiga, ia membawa nama Sri Mulyani sebagai penyebabnya dalam penentuan anggaran. Karena menyebut nama Sri Mulyani, saya mencari relate issues-nya dan itu cukup mencerahkan saya setidaknya untuk berhati-hati memilih calon presiden dan apalagi wakilnya, untuk menilai pantas dan tidaknya mereka sebagai pemimpin nasional bagi negeri saya, Indonesia Raya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan memilih calon presiden yang kerjaannya marah mulu. Satu nama yang masih bermasalah bagi saya setidaknya Prabowo. Jika dulu dia 2 kali dikalahkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019, memang pantas. Namun menjadi aneh bin ajaib ketika kini yang mengalahkan justru mendukungnya, apapun alasannya. Alasan persatuan nasional atau kebersamaan menjadi diremehkan dengan cara pembenaran pencalonan yang kolusif dan nepotis. Apalagi faktor penguatnya, Jokowi selaku presiden yang diusung PDI Perjuangan dan sebagai pemegang KTA partai itu bisa dibilang tidak tegak lurus, untuk tidak menyebut berkhianat. Jokowi tidak menolak perubahan bunyi pasal 169 UU nomor 7 2017 yang secara prosedural bermasalah karena mengabaikan kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat UU. Apakah Jokowi terlibat dalam proses itu karena pemakai perubahan pasal itu adalah anaknya sendiri dan pengubah pasal itu adalah adik iparnya sendiri? Pada 22 Juli 2023 dalam acara IDA 2023 Indonesia Rising, Sri Mulyani mengatakan dengan terang terwocol, negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, nggak reliable. Aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Bagaimana Indonesia di tangan Prabowo? Itu mencemaskan. Ini di luar kasus-kasus sensitif yang melingkarinya. Abaikan dulu sementara tentang isu pelanggaran HAM berat, penculikan dan lain sejenis itu. Fokus saja dulu pada persoalan karakter atau kepribadiannya. Soal moral saya nggak ngerti persis ukurannya, tapi soal karakter saya bisa merasakan nilai kehadiran seseorang. Niatan dan cita-cita mulia Jokowi untuk imajinasi persatuan nasional, kerjasama, menghilangkan politik identitas, yang semuanya untuk Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 dengan spill penyelamatan bonus demografi,
bukan sesuatu yang menguatkan, apalagi membenarkan pilihan dan dukungan Jokowi. Ada banyak pikiran-pikiran lain di luar pikiran Jokowi. Politik tidak berada di ruang hampa, tidak sekedar yang ada di kepala Jokowi, tetapi juga di kepala banyak orang dengan latar pemahaman yang beragam, kepentingan yang bisa sangat berbeda-beda. Dia tidak berada di ruang hampa, kecuali kita sedang berhadapan dengan kekuasaan yang totaliter dan karenanya anti kritik. Kalau Jokowi saja bisa berpaling dari partai yang memfasilitasi jalan kekuasaannya, apakah Jokowi tidak akan melakukan hal yang sama kepada capres yang didukungnya? Meskipun soal Jokowi berpaling dari Megawati dan kemudian lebih ke Prabowo dalam konteks sejarahnya, mungkin bisa dimengerti pula. Karena perjalanan politik Jokowi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 antara lain juga karena jasa dan dukungan finansial dari Prabowo. Ini saatnya balas budikah? Atau karena Jokowi tahu kondisi kesehatan Prabowo dan menurut undang-undang kalau presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden yang akan menggantikan. Siapa wakil presiden Prabowo? Kalau di dalam perjudian, istilah judi, istilahnya adalah bandar ngandang. Tetapi sebaliknya, biji mana kalau Prabowo misalnya begitu menang kemudian langsung melakukan take over dan terjadilah game over bagi Jokowi. Kemudian sejarah berulang. Kemarin kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak sampai 7% itu karena kita dihajar COVID-19. Besok kita dihajar apa lagi? Konstelasi politik karena nafsu berkuasa atau perebutan kekuasaan yang membuat perjalanan demokrasi mestinya perlahan membaik sebagaimana dari Pilpres 2009 ke 2014 dan kemudian Pilpres 2019. Justru pada Pilpres 2024 dijungkir balikkan ke era sebelum reformasi 98. Apalagi jika kepemimpinan nasional dipegang orang yang karakternya tidak baik-baik saja, labil, temperamental, tak bisa mengontrol emosinya, dengan gampang menyemburkan istilah yang tidak layak untuk calon pemimpin, apalagi ketika menilai, memvonis kompetitor. Jokowi tetap lebih canggih dalam mengontrol emosi, tetapi itu pun bukan jaminan untuk demokratisasi, apalagi yang tidak canggih mengontrol emosinya. Nggak kebayang.